Cuman kebanyakannya hampir 90% pestisida sistemik itu kerjanya adalah akropetal. Jadi kalau Anda mengendalikan hamanya ada di bawah sini, kalau Anda semprot di daun, maka Anda hanya akan buang-buang pestisida. Jadi di minggu semalam, di minggu kemarin, tepatnya di hari Senin kemarin, kita sudah membahas apa aja perbedaan pestisida kontak, protektif, kemudian pestisida kuratif atau penyembuhan, dan pestisida eradikatif atau pemusnahan. Di mana kalau tanaman kita belum kena serangan, sebaiknya gunakanlah pestisida pencegahan. Karena kalau kita langsung menggunakan pestisida yang sifatnya pengendalian, ibaratnya kita menyiapkan orang tukang kejar, kerjaannya nggak bisa diam. Orang yang nggak bisa diam, dia pengen terus bergerak. Jadi disuruh tunggu, dia malah gerak kemana-mana, malah masuk. Jadi kenapa kita di sini harus menggunakan pestisida sesuai dengan peruntukannya? Karena kalau kita di sini kan hanya sekedar mencegah, maka tempatkanlah pestisida pencegahan atau yang sifatnya diam. Tapi kalau sudah hama maupun penyakitnya masuk ke dalam tubuh tanaman, maka gunakanlah pestisida sistemik. Karena pestisida sistemik itu mengejar. Sementara kalau kita mau mengejar sekaligus mau mencegah yang lain mau masuk, maka gunakanlah kombinasi antara pestisida kontak dan juga sistemik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membedah lebih lanjut mengenai apa itu pestisida kontak dan juga sistemik tersebut. Pertama-tama kita mulai dulu dengan apa itu istilah pestisida kontak. Ya kan, pestisida kontak artinya pestisida tersebut hanya ketika terkena hama tersebut atau penyakit tersebut dia baru mengendalikan atau mematikan. Jadi prinsipnya kena, baik kenanya itu termakan atau terkena kulit atau terhirup, itu baru mengendalikan. Ya, jadi termakan, terkena kulit atau terhirup baru mengendalikan. Lalu yang kedua, selain dari jenis-jenis pestisida selain dari kontak, ada namanya translaminar. Translaminar di sini disebut juga dengan kontak tapi sedikit sistemik. Artinya begini, ini ada daun, ya tidak? Nah, ulun patah satu ya. Ini ada daun. Kalau hama jenis kutu kebul tuh di sini kah, di sini kah? Di mana? Sini apa sini? Berarti di sini, setuju tidak? Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kita nyemprot hanya menggunakan kontak dan kita nyemprot di sini, maka kena tidak? Kenapa? Karena ini ibarat payung, ya tidak? Kan gini, kita nyemprot di sini, orangnya di bawah sini, ya nggak bakal kena. Makanya kalau sudah tahu seperti ini, musuh kita ada di bagian bawah sini, ya kan? Sementara kita nggak mungkin mampu menyemprot di bawah sini, maka gunakanlah translaminar. Ada tulisannya translaminar, karena translaminar ketika kita semprot di sini dalam waktu 30-60 menit ke depan, maka racunnya bakal nembus ke bawah. Jadi kita nggak perlu menyemprotnya tuh ke bawah, cukup di sini saja. Jadi sesuaikan dengan sasarannya. Kalau sasarannya hama jenis ulat, belalang, ulat tuh kan di sini, belalang kan di sini, nggak mungkin belalang di sini. Ulat ada sebagian, cuman kebanyakannya kan di sini. Belalang kan banyakannya di sini belalang. Sementara kalau kutu kan di sini. Jadi kita sesuaikan. Kalau kutunya di sini, hama-hama yang ada di sini jangan pakai kontak. Karena kalau Anda pakai kontak, salah buang-buang pestisida, buang-buang duit. Nah, gunakanlah namanya translaminar. Demolis, bahan aktif, abamectin itu translaminar. Stadium translaminar. Cuman biasanya kalau pestisida itu translaminar atau enggak, ada kok, pasti ada di label kemasan tersebut. Cuma kadang kita jarang baca. Maka mulai saat ini pian-pian yang hadir di kursus tani di sini, mohon habis ini PR-nya setiap beli pestisida coba dibaca. Jadi karena minggu kayaknya ulun tagih PR-nya. Ya.
Nah, kita kembali lagi ke translaminar. Jadi ingat ya, kalau musuh kita bukan di atas tapi ada di bawah, maka gunakanlah translaminar. Nah, ulun kenapa menjelaskan seperti ini? Karena masih banyak yang salah. Dia memakai pestisida kontak sementara musuhnya di bawah sini. Nah, dan itu tidak kena. Berapa coba pian yang habis, duit yang habis pian belanjakan? Berapa tenaga yang habis pian gunakan? Berapa waktu yang pian habis ketika pian mengaplikasikan? Ketika salah dalam penggunaan, salah dalam pembelian pestisida. Sama seperti ulat penggerek batang. Ujar kita ulat pasak. Ulat pasak itu ada di mana? Di dalam batang. Maka kalau kita menggunakan kontak, maka hanya akan sia-sia. Kenapa? Karena kontak harus kena. Kalau translaminar kita semprot ke batangnya, maka dia bakal tembus ke keberadaan dari ulat tersebut. Salah satu bahan aktif translaminar ada namanya emamectin benzoat. Nah, myrtior, ada mortir ujar orang. Nah, itu translaminar. Pokoknya bahan aktif namanya emamectin benzoat itu translaminar yang mampu menembus batang. Tapi translaminar ini harus ditembakkan ke posisi di mana sasaran itu berada. Kalau sasarannya ada di daun, semprot ke daun. Sasaran ke batang, semprot ke batang. Karena dia tidak punya kemampuan untuk jalan jauh. Orang ini cuman ibaratnya tuh kayak dia ditugaskan di kamar 1 atau di kamar 2, di kamar 3. Ya di kamar 1 atau 2 atau 3 itu pangnya bisa. Tidak bisa dia tidak bisa dia mencari lagi. Kalau memang tugasnya di kamar 1, dia nggak bisa cari di kamar 3, nggak bisa. Karena sifatnya kalau memang 1 ya 1. Jadi artinya bila hamanya tuh ada di daun sini, ya berarti semprotnya di daun. Nah, kalau hamanya ada di batang, semprotnya ke batang, itu translaminar. Kesalahan fatal kita selama ini menggunakan translaminar, semuanya semprot ke daun terus, padahal orangnya ada di batang. Jadi kayak ulat pasak atau penggerek batang, kalau sudah tahu musuhnya kan misalnya daun tanaman padi kan ada putih-putih ya enggak? Nah, tuh jangan disemprot daunnya, batangnya. Sementara yang ketiga namanya sistemik. Ya, namanya sistemik. Nah, sistemik sendiri juga terbagi lagi menjadi 3. Nah, sistemik yang pertama namanya sistemik akropetal. Nah, sistemik akropetal ini maksudnya adalah sistemik yang bekerja naik sampai ke ujung daun tanaman. Jadi begini, yang namanya sistemik akropetal ini sifatnya naik. Artinya startnya dari bawah, finishnya dari atas. Itu akropetal. Ini ulun jelaskan lebih detail lah, langsung contohnya, tapi ulun ke yang nomor 2 dulu. Yang kedua namanya basipetal. Basipetal ini maksudnya startnya tuh atas, finishnya bawah. Jadi kalau kita semprot bagian atas, maka finishnya sampai bagian bawah. Itu namanya basipetal. Sementara yang ketiga namanya true systemic. Ketika Anda semprotkan atas, dia bakal turun ke bawah. Ketika Anda semprotkan bawah atau kocorkan bawah, dia naik ke atas. Kita mulai dengan apa itu akropetal. Seperti yang ulun jelaskan tadi bahwa akropetal sifatnya naik. Maka ketika Anda aplikasikan akropetal, dia tidak akan pernah bisa turun. Kenapa? Karena akropetal sifatnya naik. Jadi kalau hama yang ada di bawah, contohnya apa? Tanaman padi yang di bawah. Suruk atau orong, apalagi? Wereng. Ya enggak, wereng di atas apa di bawah? Bawah. Anda pakai sistemik akropetal nyemprot ke daun sama dengan buang-buang pestisida. Kenapa? Karena sifatnya sistemik akropetal tidak mungkin turun. Jadi kalau tanaman Anda kena wereng, tanaman padi kena wereng, jangan semprot daunnya kalau sistemik akropetal. Mustahil buang-buang pestisida, nggak mungkin bisa mengendalikan. Karena nggak mungkin dia turun. Kerjanya itu hanya naik. Nah, contohnya merek bahan aktif thiamethoxam, Virtaco. Virtaco itu kalau Anda semprot di daun, itu hanya mengendalikan hama yang ada di daun. Di bawah tidak. Kemudian selain dari thiamethoxam ada imidacloprid, Winder, tahu ada? Nah, itu juga sistemik akropetal. Gak mungkin dia turun, dia sifatnya naik. Nah, kemudian lagi ada namanya acetamiprid juga naik. Jadi kalau bahan aktif demikian itu sifatnya naik. Dan faktanya lagi kebanyakan pestisida sistemik itu sifatnya akropetal.
jarang yang ditemukan basi petal. Artinya mulai saat ini kalau Anda menemukan ya di pestisida ada tulisannya sistemik, maka harusnya itu adalah sistemik akropetal, kecuali ada tulisan kerja ganda. Bila ada pestisida tulisannya di labelnya tulisannya kerja ganda, berarti dia true sistemik. Artinya bisa disemprot atas bakal turun, kemudian disemprot bawah bakalan naik. Yang sifatnya true sistemik ya ada namanya bahan aktif spirotetramat. Biasanya langsung kombinasi kalau tidak thiamethoxam atau imidacloprid, mereknya Movento Energy. Nah itu bisa mengendalikan di atas atau di bawah. Cuman kebanyakannya hampir 90% pestisida sistemik itu kerjanya adalah akropetal. Jadi kalau Anda mengendalikan hamanya ada di bawah sini, kalau Anda semprot di daun, maka Anda hanya akan buang-buang pestisida. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya ada hama di daun, ya kan? Hama di daun. Saya semprot batangnya. Kan hamanya di daun. Saya semprot batang. Sementara akropetal tadi naik apa turun? Naik. Maka dalam tempo 1 hari ke depan, hama yang di daun akan kena. Jadi kalau Anda hamanya di daun, ya hamanya di daun. Misalnya wereng. Wereng itu kan tidak cuma di bawah. Dia terkadang ada yang sudah naik sampai ke daun, kan begitu. Kalau Anda semprot pangkal batangnya, maka wereng yang di atas juga kena. Dan itulah yang terjadi 2 bulan yang lalu. Nah, tanaman terong usianya 1 jengkal. Nah, 1 jengkal, di mana setengah jengkal ini kan ada daun. Kita tahu daun terong itu kan besar apa kecil? Besar kan? Nah, logikanya kalau sudah ada kutu kebul, berarti kan kutu kebul di atas apa di bawah? Di bawah. Nah, kalau sudah di bawah, mungkin tidak kita menyemprot daun tanaman yang 1 jengkal, mungkin tidak kita menyemprot di bagian bawahnya. Masa kita kayak gini? Kan nggak mungkin. Maka sementara kita kalau ketika kita cek di di hamanya waktu tanaman terong, ternyata di hama tersebut ada sebanyak 15 ekor kutu kebul. Kalikan 2.100 tanaman. 10 sampel coba kami cek. Ternyata ada yang 10, ada yang 12, ada yang sampai 15. Logika aja kalau kita hitung 5 aja. Ya kan 5 1 ekor. Kali 2.100 berapa? 10.000 lebih. Dan itu sudah parah-parahnya. Dan parahnya lagi kalau terong kalau kita biarkan, maka terong akan kena penyakit kuning. Ada kan namanya Gemini yang kuning, ada kan? Nah itu kalau dibiarkan. Maka saat itu kita sudah tahu, nih sudah kena nih. Saran saya silakan pestisida yang berbahan aktif imidacloprid dikocorkan. Nah, jadi kenapa jadi dikocorkan? Misalnya ini kan daun, anggaplah ini tanaman terong ya. Ini kan kita nggak ada terong, ini kan anggap ini ya. Jadi ketika kita dikocorkan berarti di atas apa di bawah? Nah, ketika diserap tanaman, pestisida diserap oleh akar, maka dia bakalan naik. Daun pertama di bawah, ya kan daun pertama di bawah ada kutu kebul. Maka daun di sini, kutu kebul di sini mati. Daun kedua, ada kutu kebul di sini, kutu kebul di sini mati. Sampai ke ujung-ujung sini ada kutu kebul di sini juga mati. Nah, gitu. Jadi kami pakai winder aja. Nah, kalau mau lagi yang tak kuat lagi ada apa? Ada Movento Energy, itu imidacloprid sama spirotetramat. Silakan. Nah, cuman harganya 70-an. Kalau Wida tadi harganya 30-an. Ya terserah. Kalau saya kalau mau yang murah, efektif, yang ngapain beli mahal kan begitu ya enggak? Nah, cuman gini ya, kenapa di sini kita yang namanya kursus tani supaya pian tahu. Ini tuh cara kerjanya begini loh. Setelah kami evaluasi 7 hari kemudian setelah dikocorkan. Jadi yang kami kocorkan itu ketika dikocorkan hari ini, maka pengocorannya diulang 1 kali lagi 3 hari kemudian. Hari ini hari Senin, ya kan dikocorkan. Maka hari Kamis kocor lagi sekali. Tujuannya apa? Pertama kan ini sudah kena. Nah, takutnya ada yang ketika dia kena ada yang baru hinggap. Atau yang masih kecil-kecil baru berubah jadi dewasa. Nah, di pengocoran kedua itu mati lagi. Dan percaya tidak percaya hanya 2 kali pengocoran, terong selamat sampai putikan terakhir. Dari 2.100 tanaman hanya 4 yang kena Gemini. Logika 2.100 4 yang kena. Bayangkan sekali petik 750 kilo. Dan ini bukan teori ya. Karena barangnya ada. Artinya silakan kalau bapak-bapak semuanya di sini mau ngecek barangnya ada. Nah, jadi hanya 2 kali aplikasi dan ini sudah terserang 10.000 ekor.
Nah, makanya di sini kursus di sini tujuannya supaya pian itu meskipun mahal pengendaliannya tapi efektif. Nah, itulah sistemik akropetal. Jadi artinya di sini pian-pian sudah tahu bahwa kalau tanamanku musuhnya di atas dan banyak, Anda kalau nyemprot pestisida di mana hamanya itu sudah sangat-sangat banyak, hamanya ada di sini. Hamanya ada di sini, hama ada di sini, hama ada di sini. Saya kira mungkin susah bakal ngelilingin, ya tidak? Tembak di bawah. Maka ketika tembak di bawah, dia akan terserap, daun pertama kena, daun kedua kena, daun ketiga kena, daun keempat juga kena. Itu sistemik akropetal. Mungkin Pian bertanya, kalau seandainya disemprot ke daun aja boleh tidak? Boleh, silakan. Asal Anda tahu, misalnya kan semprot di daun. Kalau sistemik akropetal, daunnya seperti ini, saran kami cara nembaknya bukan di atas. Khusus untuk akropetal silakan tembak dari bawah. Karena kalau dia kena ujung tangkai di sini, maka seluruh bagian daun akan terproteksi. Kalau Anda cuma semprot di sini, maka ini tok yang kena. Ini tidak. Nah, sementara kayak gini, Anda semprot kena sini, maka cuma ini yang terlindungi. Ada pernah diteliti ya menggunakan alat khusus yang menyinari daun yang tertembak pestisida atau tidak. Jadi suatu ketika pernah ditembakkan daun-daun tanaman dengan pestisida jenis akropetal. Ketika disemprotkan di sini, ya di sini. Nah, di sini, maka ketika dimasukkan ke dalam alat tersebut, ternyata yang ada perlindungan pestisida cuman sini ke sini. Efek perlindungannya cuma di sini, ternyata sini ke sini tidak ada. Artinya memang dia bergerak ke atas ke sini. Nah, bergeraknya ke sini. Jadi kalau Anda semprot di sini, nah di sini ya, maka seluruh daun itu bakal terlindungi. Nah, jadi sudah tahu kan di sini bahwa kalau ada pestisida yang sifatnya fungisida atau insektisida yang tulisannya sistemik, maka mayoritas itu adalah akropetal. Dan khusus juga bagi Anda yang mau pakai fungisida dan untuk tanaman cabai yang sudah terlanjur terserang antraknosa parah, dan kalau daun tanaman itu sudah sangat-sangat rimbun, saya yakin penyemprotan hanya dengan cerit-cerit nggak bakal bisa melindungi. Maka pestisidanya selanjutnya silahkan kocorkan. Jadi sistemik akropetal misalnya difenokonazol dan azoxystrobin mereknya Tandem, misalnya Tandem kocorkan. Kalau sudah tidak bisa lagi dikendalikan menggunakan metode penyemprotan, silahkan kocorkan. Lalu mungkin Pian bertanya lagi, kalau saya kocorkan bagaimana nanti dampak sama mikroorganisme baik di tanah? Kan begitu ya. Nanti mati dong. Yes, karena semua kegiatan itu pasti ada resikonya. Nah, cuman namanya mikroba, kalau mati tinggal tambah lagi. Makanya saran saya penambahan mikroba itu maksimal 1 bulan sekali. Kalau bisa 3 minggu sekali. Silahkan kocorkan M4K misalnya sudah aktif. Kemudian tambahkan M21K misalnya. Atau tambahkan bakteri akar bambu K misalnya. Tujuannya dalam 3 minggu sekali supaya tetesan pestisida yang tadinya mengurangi populasi mikroba baik jadi tambah lagi. Lalu berapa dosis takaran? Ya tidak. Maka ikuti saja panduan di kemasan. Kalau metode misalnya penyemprotan, tulisannya di situ 1 ml per liter. Untuk kocor sama juga, cuman diperbanyak sedikit. Kalau kami biasanya metode pengocorannya menggunakan sprayer elektrik yang nozzle-nya dicabut. Ada kan yang langsung nozzle-nya dicabut langsung cos kan gitu. Nah, kocorkan sekitar 30-50 ml per tanamannya untuk tanaman besar dan tanaman kecil. Sekitar 20-30 mili aja, cukup. Nah, intervalnya kalau sudah sangat-sangat parah 3 hari sekali, cukup 2 kali Pak. Nah, selanjutnya ada yang kedua namanya sistemik basipetal, ya kan? Sistemik basipetal. Nah, sistemik basipetal ini adalah sistemik yang turun. Dan ini mayoritas hanya ada di herbisida. Nah, herbisida. Jadi herbisida ini sifatnya adalah basipetal. Jadi artinya cukup disemprotkan ke daunnya aja. Jadi pestisida basipetal itu kebanyakannya hanya ada di herbisida. Di mana herbisida itu cukup di daun saja. Namun kebanyakannya di petani pestisida yang sifatnya herbisida kebanyakannya dikocorkan. Nah, maka saya bilang kalau dikocorkan lebih banyak buang-buang herbisida. Yang penting daunnya basah. Dia bakal turun.
Jadi kalau basi petal, selanjutnya kalau nyemprot herbisida silakan cukup atasnya aja, karena daunnya aja basah, daunnya udah cukup. Nah, rekomendasi kita yang masih panas, Pak, yang panas, yang sudah tidak ada lagi embun. Bahkan ulun prinsipnya apa yang ulun sampaikan, ulun harus menggawi dulu, termasuk ulun luka nama belah kayak ini nah. Kan tadi Pak Arif takonin apa jadi belah kayak ini nah tangan. Ya ulun kalau memang ulun kada pernah menggawi, ulun kada tahu. Kita apa yang disampaikan itu orang yang menyampaikan praktek beda dengan orang yang menyampaikan teori, lah kelihatan kok. Nah, jadi pian-pian setelah ini penyemprotan, kalau penyemprotan yang sifatnya basi petal seperti herbisida tidak perlu dikocorkan yang sampai di bawah dibanyui anunya akarnya kada perlu. Cukup atasnya aja cukup. Jadi tidak usah terlalu banyak buang-buang herbisida. Yang penting basah aja daunnya. Nah, kalau terus sistemik di sini dia bisa di bawah, bisa juga di atas. Artinya bisa disemprot atas bakal turun, kemudian disemprot bawah bakalan naik.